Ada satu perkataan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Sahabat Umar bin Khattab tadi nyinggung tentang puasa Ayyamul Bid. Ya, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jika Allah menghendaki satu kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan menganugerahkan kepada orang tersebut 3 hal. Yang pertama, qillatul kalam, sedikit ngomong, gak banyak ngomong kecuali yang penting. Falyakul khairon awil yasmut, ngomong yang baik-baik atau yasmut, diem. Ya, yang rumpi-rumpi, yang gunjing-gunjing. Falyakul khairon awil yasmut. Lalu kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan mengilhamkan yang kedua, yaitu qillatut ta'am, sedikit makan. Ya, sedikit makan. Kalau kita hitung-hitung, kita pikir-pikir, orang tua kita dulu jauh lebih hebat, lebih kuat, lebih panjang umurnya karena makannya sedikit. Ini kita alhamdulillah sarapan lontong dibilang belum makan, padahal lontong dari beras. Ditanya makan berapa kali? 3 kali, pagi, siang, malam. Ngemilnya 7 kali. Komo warna seblak. Ampun, seblak. Ya, nyeblak terus. Ini mohon maaf nih bagi para pedagang seblak nih. Bukan. Ini tentang makanan, masya Allah. Ini mohon maaf bukan nyinggung. Kata Rasulullah, orang gemuk itu penyakitnya banyak. Ini mohon maaf nih Imang nih. Kita doakan Imang sehat, amin. Ya, banyak puasa Mang. Jadi kalau sudah makannya banyak gemuk, kalau sudah gemuk banyak penyakitnya. Apalagi mohon maaf nih tentang makan nih. Hari ini masya Allah kita mesti hati-hati, hati-hati ibu-ibu. Dulu orang tua kita kalau ngemil itu paling banter, berat-beratnya ngemil itu singkong rebus, ubi rebus, pisang rebus, sehat semua itu. Minimalnya ngemil-ngemil ringan tuh kacang rebus, itu sehat semua. Ya, kita ini ngemil, mohon maaf, makanan kita semua kimia hari ini, kimia. Ya, anak-anak kita sekarang kalau disuguhkan daun apa nih, daun paya, daun singkong, makanan apa ini, enggak banget deh. Padahal itu makanan sehat. Hati-hati, perhatikan anak-anak kita. Bahkan menurut WHO, apa itu WHO? Persatuan Dokter Dunia. Ini hati-hati. Anak-anak kita, kan ibu bapak nih banyak mendapatkan berita, itu anak-anak sekarang masih kecil sudah stroke. Masih usia SD, usia SMP gagal ginjal. Diabetes karena makanan serba kimia semua sekarang nih. Maka hati-hati. Ya, hati-hati, pastikan makanan yang kita makan ini baik. Anak-anak kita perhatikan. Ya, hati-hati. Banyak coba di berita tuh di sosmed nih yang biasa pakai TikTok, buka YouTube, Instagram, berita-berita banyak. Anak masih kecil sudah stroke. Aneh. Kadang kalau kita ngobrol dengan orang-orang tua, kami ngobrol dengan Kimo tadi, Ki, emang stroke dulu ada? Enggak ada orang dulu stroke itu. Enggak ada. Stroke ini baru kita kenal dan populer. Ini zaman-zaman kita tua. Kita kecil ini jarang kenal yang namanya sakit stroke. Kenapa? Makanannya sehat, kerjaannya sehat, aktivitasnya sehat, lisannya dijaga, nggak ada gibah, nggak ada gunjing, hatinya sehat. Jadi nggak ada. Kimo nih kalau ditanya kaget, stroke ini kok baru populer tahun-tahun ini. Ini dari makanan, hati-hati. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, tadi yang kedua qillatul ta'am, sedikit makan. Lalu yang ketiga kata beliau, yaitu
qilatun naum, sedikit tidur. Maka saya ingat sekali, ada saya punya uwa itu ngasih wejangan, Alvan kalau mau jadi orang hebat lakukan 2 hal. Ternyata apa yang disampaikan oleh orang-orang tua kita dulu tuh ternyata apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Cuman 2 yang disampaikan. Kurang tidur, kosongkan perut. Kurang tidur, kosongkan perut. Tapi Haji Alvan, kata dokter itu minimalnya tidur jam 8. Itu metabolisme bagus. Bangun kalau minimal jam 8, tidur seger sehat. Nih ulama-ulama kita salafun saleh, guru-guru kita tidur paling 2 jam, 3 jam, 1 jam. Bahkan seringkali tidur di perjalanan. Ya mau dakwah kemana tidur di jalan, di mobil, naik kereta tidur di kereta, terjaga siang malamnya. Sehat tidak mereka? Sehat. Alhamdulillah. Ini bukan saya mengajarkan tidak percaya dokter, tidak. Ya harus percaya kepada dokter karena dokter ahlinya. Tapi kita juga harus lebih percaya kepada ulama-ulama kita, guru-guru kita, salafun saleh. Itu jarang tidur. Ya kita kira-kira banyak tidur apa banyak begadang? Banyak tidur. Alhamdulillah. Kalau begadang ngapain? Banyak ibadah apa banyak bengong? Oh ibadah, alhamdulillah luar biasa, soleh-solehan nih jamaah majelis Al-Baha. Ya, jadi itu 3 hal ya yang kita bisa bawa lagi tambahan nih. Tadi tentang khosais as-shalawatul makhsusah. Yang dibahas tadi baru sholat duha 7 poin tuh, ingat-ingat. Awas jangan ditambah 3 lagi ketumpuk. Sampai rumah cuman jalan 5 menit, naik motor 2 menit, sampai rumah tinggal 2. Apa tadi ya? Kiai Kamal sampaikan 7 poin. Ini Haji Alvan sampaikan 3 poin. Tapi ini jatuh di mana ya? Sebentar balik lagi bawa senter, ngajak bapaknya, Pak antar Pak kemana? Disisir lagi Pak ke Al-Baha. Kenapa? Tadi saya dapat 10. 7 dari Kiai Kamal, 7 poin, 3 poin dari saya. Nggak taunya ini sampai rumah tinggal 2 Pak. Coba Pak disusur lagi ke Al-Baha. Ya kalau sampai nggak ketemu kita gedor rumahnya Kiai Kamal. Tanya lagi sekalian. Ya hati-hati dicatat. Maka kalau majelis catat luar biasa. Dicatat ya luar biasa. Duduknya pahala, duduknya juga ini malaikat rebutan sayapnya supaya ingin diduduki oleh semua jamaah. Balik bawa ilmu dipraktekkan, wah luar biasa. Itu saja ya sedikit karena perintah beliau. Sebenarnya saya tadi mau praktekkan, saya baru praktekkan Kiai. Saya lagi baru mau praktekkan qilatul kalam karena saya merasa paling banyak ngomong. Kalau sudah orang paling banyak ngomong mesti paling banyak dosa. Saya tadi mau diam aja udah karena beliau guru saya yang perintah, ya sudah akhirnya batal qilatul kalamnya. Mudah-mudahan kalamnya manfaat, amin. Amin ya rabbal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.